sebenarnya secara teori di Indonesia itu tidak akan ada guru honorer. Tidak mungkin. Karena dana dari pemerintah itu ternyata besar banget. Berarti bisa dibilang korupsi di pendidikan tuh masif ya? Masif, dan kalau aku lihat ya malah di daerah. Nah itu sebenarnya yang luput dari Pilpres kemarin ya sebenarnya ya. Orang Indonesia itu adaptasi ke pendidikan aja lama banget loh. Iya. Lama loh. Aku melihat memang beberapa anak di sekolah swasta yang full day itu stresnya tinggi banget. Tinggi banget. Ada beberapa kasus ekstrim, dia nggak mau sekolah lagi. Sebenarnya ada tips sih untuk manajemen pendidikan itu. Kepala sekolahnya muda. Studio Melangkah udah hadir nih teman aku. Dulu kita sama-sama di Chevening ya. Sama di Chevening, satu angkatan, dan ini udah sukses di ranah education nih sekarang. Kita pengen ngobrolin gimana sih perjalanan dari Mirza Idham yang asalnya Nganjuk ya. Asli Nganjuk. And go international ya kemarin. Gimana kabarnya? Thank you for coming lo ya. Iya, thank you banget. Ini kita udah lama ya nggak ketemu nih ya. Iya ya. Terakhir sebelum COVID kayaknya. Sebelum COVID. Akhirnya ketemu. Thank you banget udah nyamperin nih di Studio Melangkah. Siap. Sama-sama. Oke. Jadi Mirza, boleh diceritain dulu nggak sih kemarin dulu tuh backgroundnya Mirza tuh gimana sih dulunya? Jadi Mirza pemuda asal Nganjuk gitu ya, and then kayak bisa dapat beasiswa sampai ke Inggris, and then sekarang udah sukses di ranah education gitu ya, edupreneur gitu. Oke. Jadi secara singkat ya sebenarnya aku itu lahir dari keluarga, biasanya keluarga NU lah ya. Keluarga NU banget yang sangat strict pada peraturan macam-macam. Cuman satu hal dari abah, kalau panggilnya kan abah kan, yang penting pendidikannya tinggi gitu. Apapun terjadi pendidikannya tinggi. Dari situ abah itu selalu hadir di dalam pendidikan. Daftar ke sekolah itu pasti hadir tuh. Jadi abah itu kehadirannya sangat penting. Jadi ada memori lah ya. Sampai aku kuliah ke ITS pun juga Abah juga bantu gitu, karena Abah itu tahu kalau bantu secara knowledge nggak bisa gitu kan, jadi kehadiran itu penting. Nah terus ketika kuliah aku sama Abah itu deal-dealan apa tuh? Deal-dealannya gini, karena kan aku berasal dari keluarga, kalau di Nganjuk menengah ya, tapi kalau di Jakarta mungkin kategorinya bukan menengah lagi deh. Nah kategori menengah, bilang sama Abah, aku mau bisnis gitu kan, aku mau bisnis, boleh nggak kalau aku nggak dikasih uang saku selama kuliah? Oh itu dari kuliah? Dari kuliah tahun 2011. Oke. Malah nggak pengen uang saku ya? Ya. Biasanya kan kalau anak-anak kan lebih nih uang banyak sakunya ya. Buat modal ya. Buat modal bener. Kalau aku dulu itu mungkin kemakan omongan motivator ya. Wah. Jadi bondo nekat Maria lah. Teguh. Sebut merek nanti. Nah di situ aku mulai Abah itu sama ibu membiayain untuk asrama 1 tahun, ditambah dikasih uang saku kalau nggak salah 100.000 sampai 150.000, aku agak lupa, sama sembako. Jadi modalnya cuma itu aja. Nah karena dulu zamannya Kaskus, sekarang ngerame Kaskus juga kan. Iya. Kaskus, aku sudah jualan desain grafis sebenarnya di situ. Oh bisa gambar juga? Desain bisa gambar. Desainer lah, desain visual. Nah di situ aku sudah mulai bisa survive di awal. Bulan awal sudah bisa survive. Aku gedein pelan-pelan. Nama brandnya sih lucu, UCB Design ya kan. Kenapa? Filosofinya ada nggak? Nggak tahu. Anak SMA, alay ya. Nah dari situ ada pendapatan. Terus aku lihat pendapatannya kok sedikit. Zaman dulu kan masih 500 ribuan lah ya, nggak terlalu banyak. Aku nyoba bisnis yang lainnya, jualan catering lah, bukan catering, nasi bungkus lebih tepatnya untuk teman-teman di asrama. Sama kalau ada ospek, nah biasanya aku tuh makelarnya nasi bungkus. Wah mantap. Di situ, nah di situ mulai belajar banyak bisnis. Nah dari S1 itu aku dapat 2 beasiswa, yang satu Karya Salemba 4, yang satunya Danone Scholarship, karena ikut social project sebenarnya dari Danone. Nah setelah lulus kuliah,
sempat dibohongin sebenarnya sama salah satu mentor, kasarnya mentor ya kalau di bisnis itu. Dibilangin, kamu kalau misalkan mau lanjut lebih bisnis lebih besar, kan sekarang stuck nih S2 gitu. Aku tanyain kenapa kok harus S2? Karena ada beberapa sudut pandang yang kamu nggak tahu. Nah, waktu itu sebenarnya motivasinya nggak hanya itu aja. Namanya orang nganjuk kan, sering lihat TV, London kayaknya bagus nih. London kayaknya bagus gitu. Jadi cita-citanya memang ke UK gitu. Cita-citanya ke memang UK. Spesifik UK ya? Spesifik UK. Kenapa tuh? Ada motivasi personal sebenarnya, tapi agak malu cerita juga ya. Nggak apa-apa dong, di-spill dikit. Jadi sebenarnya dulu itu di Nganjuk itu ada artis namanya Gita Gutawa. Iya kan? Gita Gutawa, terus penyanyi ya? Penyanyi. Tahun 2015 kalau nggak salah dia kuliah di Birmingham. Kuliah di Birmingham. Niatku adalah bisa ketemu. Niatku. Ternyata bahasa Inggrisnya orang Nganjuk kan nggak bagus. Jadi aku harus belajar di kampung Inggris 1,5 tahun. Gita Gutawanya sudah pulang, aku baru dapat beasiswa. Tapi emang ngefans sama Gita Gutawa? Waktu itu ya. Waktu itu ya. Terus sebenarnya di tahun yang sama aku juga daftar sekitar 9 beasiswa. Diterima 5 beasiswa. Salah satunya Chevening tadi. Jadi aku karena cita-citanya ke Chevening ke UK. Jadi berangkat ke sana. Iya, gitu. Sempat kontak Mbak Gita Gutawa lewat Instagram. Sudah pulang. Sudah pulang. Terima kasih ya Gita Gutawa. Wah menarik ya. Tapi suka nyanyi juga nggak? Nggak suka. Dan nggak bisa sebenarnya. Dengerin ini lagu aja ya gitu ya. Dan waktu itu kan kalau di Nganjuk kita aksesnya kan nggak terlalu banyak kan. Artis juga siapa gitu, aku nggak terlalu ngikutin gosip, jadi ya udah waktu itu ya Gita Gutawa itu. Lucu ya ternyata. Lucu juga ya, baru tahu juga. Jadi dari keinginan ke UK spesifik itu tadi yang Gita Gutawa gitu, dan juga lihat nonton di TV gitu ya tentang UK dan sebagainya. Lalu setelah itu gimana tuh setelah menjalani kehidupan sebagai pelajar di UK gitu ya? Sebenarnya waktu pertama kali di UK kaget sih. Kan awalnya di Nganjuk itu semuanya bahasa Jawa, tiba-tiba bahasa Inggris kan. Jadi banyak roaming sebenarnya. Nggak tahu sama sekali. Jadi ikut kuliah sekali 2 kali aku nggak ngomong sama sekali karena nggak tahu mau ngomong apa sebenarnya. Kaget banget gitu. Tapi akhirnya karena aku lihat ya bahwa aku kan pengen dapat ilmu bisnis banyak kan. Jadi mulai banyak ngobrol dari yang Asian, teman-teman di China mainland kan kebanyakan juga nggak bisa bahasa Inggris kan. Jadi lebih nyaman gitu. Lebih nyaman sama yang tidak paham. Sama-sama Asia juga. Sama-sama Asia. Baru ke teman-teman India. Kalau India kan cepet banget. Iya. Dan mereka tuh lebih kayak friendly gitu ya, lebih lebih approachable ya. Iya, lebih approachable dibandingkan yang dari Western ya. Gitu. Nah dari situ aku punya banyak teman dari Chinese sama dari India sebenarnya di kuliah di UK itu. Lalu kemarin waktu di UK gitu ya, setelah menjalani kehidupan di sana gitu ya, and then kayak pulang ke Indonesia, and then apa yang dilakukan ketika itu setelah pulang? Salah satu cita-cita terbesarku adalah bisnis di bidang pertanian, karena di Nganjuk itu bawang merahnya salah satu produsen terbesar Jawa Timurnya. Padinya juga iya gitu kan, kenapa sih kita tidak ekspor atau enggak melakukan hal sesuatu, dan itu aku tulis di Chevening Essay. Memajukan pertanian Indonesia. Pertanian Indonesia dimulai dari kampung. Bagus banget itu. Mantap. Nah setelah pulang ke Indonesia dan aku mencoba cari info, sebenarnya waktu kuliah sudah cari info sih bagaimana ekspor ke UK, dan aku sudah nyoba ekspor busana muslim sebenarnya waktu di UK itu. Waktu di UK sambil ini ekspor juga. Iya, aku nyoba tuh shippingnya gimana, kalau kuantitas kecil gimana, kuantitas besar gimana, udah nyoba. Terus produk UK atau produk Indonesia ke UK. Ke UK. Jadi aku jualan di sana sebenarnya. Gitu. Tapi aku nggak pernah cerita sama teman-teman ya. Soalnya teman-teman levelnya udah tinggi. Wah itu mantap juga. Jadi selain belajar gitu ya, tapi juga mencoba untuk opportunity ekspor untuk mengenalkan produk Indonesia itu ke UK. Dan gitu. Itu gagal ya.
Dan itu gagal. Tapi aku sudah mulai tahu alurnya ekspor nih. Nantinya kemana, biar kuantitas berapa kena pajak bla bla bla, itu sudah mulai paham. Nah, karena paham, pulang ke Indonesia tidak jadi ekspor. Kenapa? Terlalu susah sekali. Dari apanya nih? Dari birokrasinya atau dari alurnya terlalu ribet? Yang gitu? pertama modalnya harus besar. Yang kedua kalau di UK itu harus ada pengepulnya dulu kalau mau aman banget. Karena kalau ada pengepulnya, dia ada change-nya ke supermarket jauh lebih gampang dibandingkan kita jualan manual itu susah banget. Scalability-nya dipertanyakan gitu. Jadi ya udah, aku kerja biasa aja, jadi konsultan, terus buka bisnis lagi gitu. Bisnis ini ya untuk yang education gitu ya sekarang ya. Kalau education itu kita tahun 2011 waktu di ITS itu aku sudah bikin sama Abah. Jadi di kampung awalnya kita bikin 2010 bikin sekolahan di daerah A misalkan gitu, gagal dan diboikot sama lurahnya. Kenapa tuh? Karena mungkin nggak terbiasa dengan pendidikan ya waktu itu. Terus pindah lokasi di daerah sekarang namanya Sawahan di Nganjuk juga. Di Nganjuk juga. Di Sawahan itu sebenarnya dia tidak ada SMA, SMK sederajat radius 20 km. Jadi setelah SMP pasti putus sekolah. Makanya di sana pernikahannya dininya tinggi banget, perceraian dininya tinggi banget. Perceraian dini itu kayak usia 17 tahun janda anak satu, kayak gitu banyak di sana posisinya. Kita bikin sekolah itu sebenarnya untuk menunda dari yang pernikahan dini tadi paling enggak 18 tahun ke atas baru nikah nggak apa-apa gitu. Jadi awalnya ke pendidikan sebenarnya sudah dari SMA bikin sama Abah, dan itu numpang sebenarnya di kelas ruangan kosong di SD namanya SD Margo Patut. Jadi ketika pagi SD juga ada kelas, kita ada kelas, satunya nyanyi, satunya belajar matematika. Gitu. Itu lucu sekali sih dulu itu. Aku lihat mengenaskan sebenarnya. Jadi memang di Nganjuk masih belum banyak sekolah, akhirnya Mirza tergerak untuk ini ya, untuk mengembangkan lah dari ranah education ya. Dari ranah pendidikan di level SMA. Level SMA. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal bisnis educationnya sendiri nih, menurut kamu gimana sih kayak di Indonesia gitu, kayak bisnis di ranah pendidikan gitu ya? Jadi kalau pendidikan itu kan karena aku baru masuk pendidikan full karena Abah sudah nggak ada itu 2 tahun yang lalu. Jadi aku megang laporan keuangan semuanya itu aku sendiri. Sebenarnya secara teori di Indonesia itu tidak akan ada guru honorer. Tidak mungkin. Karena dana dari pemerintah itu ternyata besar banget. Dana BOS itu besar. Terus kalau di Jawa Timur ada bantuan namanya BPOPP. BPOPP itu kayak bantuan SPP gitu. Terus bantuan aku juga baru tahu kalau sekolah swasta dan negeri kalau bangun gedung itu bisa pengajuan proposal. Dan kemungkinan ACC itu gede karena setiap 4 tahun sekali atau 3 tahun sekali pasti dikasih sama pemerintah. Dengan syaratnya apa? Kita pokoknya punya tanah lahan kosong itu kita bisa ngajukan untuk pembangunan gedung. Dan itu aku juga baru tahu di situ. Nah sehingga landscape-nya adalah kalau di sekolahanku bayarnya itu 85.000 tanpa ada uang gedung, tapi fasilitasnya sangat bagus dibandingkan sekolah sejenis di daerah itu ya. Misalkan di tempatku itu ada makan siang khusus guru, prasmanan, dan itu sudah tahun lalu. Terus ada kayak di setiap kelas itu ada namanya teh kopi gratis tuh. Free refill. Terus ada tempat kayak working space yang buat mainan anak-anak Free Fire, Mobile Legend, kayak gitu-gitu. Jadi dananya itu ternyata bisa digunakan sebanyak itu. Tapi dengan tadi ya 85.000. 85.000. Tapi dari 85.000 tadi ya, 85.000 tuh bisa guru sejahtera, terus fasilitas tadi itu ya, makanan, terus buat anak-anaknya juga gitu ya. Tidak hanya akademis juga, tapi juga support mereka di yang lain gitu kan. Bener. Gimana bisa gitu? Soalnya aku ngeliat kan banyak banget sekolah-sekolah yang di atas itu bahkan ya, ratusan ribu, jutaan rupiah gitu. Tapi kesejahteraan guru tuh masih kurang.
Nah itu sebenarnya yang luput dari Pilpres kemarin ya sebenarnya ya. Kalau aku lihat dana pemerintah itu selalu besar untuk pendidikan karena kan kita lihat 20% ya dari APBN. Dan itu ternyata ditransfer ke sekolah itu besar. Yang pertama dana BOS. Kalau kita lihat muridnya 1000 di level SMA, dana BOSnya aja itu 2,75 M per tahun. Per tahun. Oke. Kalau sekolah negeri tidak ada uang gaji guru sama sekali. Jadi itu free cash. Uang cash secara cuma-cuma. Plus BPPP itu 150 mau dinaikkan 200.000 per bulan. Itu kalau per tahunnya 2,4. Jadi kali 1000 2,4 M. Oke. Belum nanti SMA-nya narik SPP. Iya. Ya kan? SPP-nya anggap saja 300.000. 300.000 kan 3,6. Jadi 3,6 M. Jadi mereka itu free cash itu 12 M. Belum uang gedung ya. Kita ngomong SPP aja itu 12 M tanpa ada kewajiban sekolah negeri untuk memberikan gaji guru PNS. Iya. Benar kan? Iya, karena digaji pemerintah. Gaji pemerintah. Berarti 12 M tadi untuk guru honorer, misalkan guru honorernya, anggap saja guru honorer dia punya 20 anggap saja gajinya 10 juta. Kita sudah markup dari 200.000 ke 10 juta nih. Berarti kan per bulannya kita mengeluarkan uang 200 juta. Kali 12 kan cuma 2,4 M. 2,4 M. Padahal datanya 12 M ditambah berapa? 12 M loh, dari 12 M loh. Itu besar banget. Listrik paling berapa sih? Internet paling berapa? Nggak sebanyak itu. Berarti uangnya masih sisa banyak sekali. Dibuat apa? Ya saya nggak tahu ya. Bisa ditanyakan yang lain. Kalau aku pribadi itu muridku memang tidak sebanyak itu, cuma 250. Tapi bisa buat fasilitas yang lainnya. Misalkan kayak tadi ruang belajar bersama. Ternyata ada bisa teh kopi gratis. Terus gurunya itu setiap datang ada uang bensin 25.000. Setiap pagi jam 9 sampai jam 11 ada snacking khusus guru. Terus makan siang. Terus tiap tahun ada liburan khusus guru ya, gratis plus keluarga gurunya. Jadi itu banyak banget space keuangannya yang bisa dimaksimalkan. Atau kalau dari kualitas pendidikan, sekolah negeri tadi bisa hire tuh lulusan ITS, UI, gaji aja 10 juta, 15 juta, pasti mau. Pasti mau itu. Itu dengan catatan 300.000 tadi ya. Nah, tadi kan pertanyaan kita adalah gimana yang bayarnya 10 juta per bulan gitu kan. Ya bisa dibayangkan. Kalau aku jadi kepala sekolahnya, paling enggak OSN menang semua lah. Semua lini bisa itu. Atau enggak alumninya bisa lah masuk UI semua bisa itu. Tapi nggak gitu, faktanya nggak gitu nggak kan? Gitu ya? Iya, faktanya nggak gitu. Wah, aku nggak tahu ya. Resultnya tuh nggak segitu gitu kan? Iya, memang gitu. Tapi berarti ada penyimpangan di sini untuk Mirza. Wah, kalau penyimpangan harus dicek satu-satu ya. Tapi dananya harus dipertanyakan sih kemana gitu. Dengan dana yang puluhan miliar tadi, apalagi di daerah ya, kayak di Nganjuk, di mana daerah kecil-kecil Blitar, Jombang, itu kan uangnya sama yang diberikan pemerintah. Harusnya sih ya minimal lulusan ITB lah atau UGM lah ngajar di Nganjuk lah. I see. Dan ternyata pemerintah support segitu banyak juga gitu kan? Iya, dari dulu itu ternyata. Dari dulu. Nah, itulah yang membuat aku cinta kepada pendidikan. Harus ada yang menginisiasi nih. Siapa nih yang menjadi benchmark manajemen pendidikan gitu. Karena aku lihat kok banyak sih sekolah mahal misalkan atau enggak sekolah yang SPP-nya bombastis, gurunya gajinya di bawah UMR. Dan itu banyak sekali. Bahkan di kota-kota besar masih ada guru yang gajinya 800.000. Kota besar ya. Dan itu sekolahnya bukan sekolah murah. Sekolahnya mahal juga? Lumayan mahal. Nah itu menurutku there is something wrong sih, ada yang salah sih. Dan itu luput dari perdebatan terkait pendidikan. Pendidikan biasanya kurikulum, zonasi kayak gitu. Menurutku itu nggak terlalu penting. Gak terlalu penting adalah kalau kita concernnya ke situ nanti merubah regulasi lagi repot. Mending manajemen sekolahnya diketuk lah
Oke, dengan memberikan fasilitas yang lebih baik, kualitas yang lebih baik juga nanti resultnya gitu kan? Iya, gurunya lulusan UGM, ITB, UI bisa banget. Oke, dengan gaji yang tinggi ya, juga, tinggi, dan gajinya ngalahin dosen tuh. I see, wow, oke. Tapi berarti kalau Mirza ngelihat mayoritas sekolah-sekolah yang ada di Indonesia gitu ya, negeri maupun swasta, itu masih banyak yang harus diperbaiki. Dari segi manajemen. Iya benar. Akhirnya kalau manajemennya nggak bagus, cost-nya tidak efisien dan macam-macam, sehingga kualitasnya pasti jelek banget. Namun kalau secara kita lihat data kemarin yang menang OSN rata-rata kan negeri masih mendominasi. Yang kedua sekolah swasta tapi basisnya Katolik gitu kan. Berarti yang lain ini yang mahal-mahal tadi itu mana gitu kan, ya? Taringnya mana gitu. Nah itu berarti there is something wrong dengan manajemen mereka. Kalau aku lihat seperti itu ya, karena aku juga pemilik sekolah swasta gitu. Dan aku mengakui sekolah swasta aku tidak sebagus sekolah negeri. Walaupun sudah mengadopsi misalkan kurikulum dari Inggris dan macam-macam. Nah, tapi endingnya kan harus outputnya ini bisa nggak si anak ini terserap kerja, bisa nggak si anak ini masuk kampus favorit, itu kan endingnya harus ke situ. Berarti bisa dibilang korupsi di pendidikan tuh masif ya? Masif, dan kalau aku lihat ya malah di daerah. Di daerah itu maksudnya adalah di masing-masing sekolahan. Kalau kita lihat berita, kita kan juga wartawan ya. dulu ya. Dulu. Yang kemarin ramai itu gini. Uang sekolahan dibuat bangun rumah pribadi. What? Ada itu. Baru berapa di Surabaya kalau nggak salah, aku agak lupa beritanya. Atau enggak dibuat rumah pribadi kepala sekolahnya nih. Kepala sekolah dan komite kalau nggak salah. Aku agak lupa ya beritanya, nanti di cross check aja. Oke, rumahnya berapa M lagi ya? Aku kurang lupa ya, tapi miliaran. Gitu. Satu rumah itu ya? Ya, waktu ditanyain komitenya berapa orang gitu kan? Dikaliin aja. Waktu ditanyain kenapa kayak gini, ya karena ada uang nganggur gitu katanya. Wah, enak sekali ya. Enak sekali. Uang nganggur ya, tapi itu bukan uangnya dia gitu kan? Bukan. Uang dari pemerintah, dari SPP dan sebagainya. Gitu. Dan berita penyelewengan dana BOS di berita manapun itu banyak sekali. Karena miliaran sampai puluhan miliar. Oke. Jadi sebenarnya ke situ, salahnya itu ke situ. Oke. Jadi gimana Indonesia punya pendidikan yang kualitasnya tinggi jika di balik itu semua manajemennya nggak karuan gitu kan? Iya benar. Oke. Kalau swasta harusnya ya, swasta kan lebih fleksibel. Kalau aku kan ya tinggal aja pecat selesai. Gitu. Tapi kalau negeri kan ada regulasi yang mana aku juga kurang tahu ya. Nah harusnya dengan fleksibilitas swasta, harusnya yang top tadi swasta semua. Tapi kan nggak kejadian gitu loh. Kok negeri gitu. Walaupun dihujat ternyata tetap nomor 1. Oke. Tapi dengan kayak gitu, kayak pengawasan pemerintah gimana sih ke dana-dana sekolah ini, manajemen sekolah ini? Itu aku kurang tahu ya pengawasannya seperti apa. Kalau nggak ada indikasi kayaknya juga nggak terlalu dicek. Apalagi kan itu cuma laporan gitu kan. Harusnya sih easy money dong ya? Iya lumayan sih ya. Aku lihat kok kaya ya. Kok menjanjikan ya? Kok menjanjikan gitu. Nah itu bahaya sih. Pendidikan sudah menjadi bisnis yang korup menurutku. Kalau bisnisnya fair itu adalah oke, kita bayar mahal, ternyata yang ngajar semua lulusan UI nih, atau lulusan UGM atau lulusan luar, ya itu kita fair lah dapatnya segitu. Nah kita kan orang tua ditipu ya sama marketing, bayarnya mahal, gurunya gajinya nggak layak, pasti kinerjanya pasti jelek. Oke. Jadi kayak SPP tinggi, uang gedung tinggi, nggak menentukan result. Tidak menjamin. Kalau aku lihat tidak menjamin. Tidak menjamin ya. Itu juga bisa, aku kan di SMA ya, SMA SMK, itu bisa dicek di kampus-kampus terbaik Indonesia, rata-rata yang masuk itu pasti negeri. Negerinya pun bahkan orang Nganjuk pun juga bisa ke UI gitu loh. Berarti dengan fasilitas terbatas katanya kan bisa masuk ke UI.
Mirza nganjuk bisa ke Inggris. Iya, benar sekali ya. Benar sekali. Oke. Tapi berarti secara general lah ya, apakah negeri itu lebih bagus daripada kebanyakan swasta? Menurut pengamatanku iya. Cuman negeri itu kelemahannya dia tidak marketing, dia nggak punya PR, dia tidak punya tim sosial media. Lihat aja itu Instagramnya pasti jelek banget tuh negeri-negeri. Kalau kita kan SMA kompleks ya, kita tahu lah SMA kompleks terbaik lah ya se Jawa Timur gitu. Mana nggak ada promosi sama sekali. Iya benar. Padahal SMA kompleks tuh kalau masuk UNER, kedokteran UNER satu kelas. Iya banyak. Masuk UNER 150 orang, gitu kan. Jadi itu bagus loh. Tapi nggak ada publikasi sama sekali. Meanwhile di Jawa Timur juga sekolah swasta misalkan bayarnya mahal, masuk UNER susah juga. Dari situ sudah ketahuan kualitasnya. Jadi tidak menjamin ya. Tidak menjamin. Tapi uang keluar sudah jamin. Boncos jadinya. Boncos. Investasi agak bodong lah ya. Bodong ya. Oke. Nah, berarti kalau Mirza ngelihat sendiri nih, sekolah yang jadi apa ya, panutannya Mirza lah di Indonesia nih yang bagus menurut kamu mana? Oke. Nah, ini kebetulan aku ngobrol sama guru dari sekolahnya Pak Luhut. Pak Luhut Binsar bin Panjaitan, ya kan, di Danau Toba kalau nggak salah. Itu namanya SMA Unggul Del. Itu memang luput dari perhatian karena memang setauku itu wartawan tidak boleh masuk. Gitu, proses pembelajarannya tidak boleh tahu. Cuman kebetulan aku kenal sama salah satu guru di sana, dikasih tahu tuh sistemnya gimana, monitoringnya gimana si anaknya. Bahkan orang tuanya itu bisa tahu loh si anaknya itu perkembangannya sampai mana. Itu detail banget. Dan itu kan Pak Luhut memang, ini mungkin nggak ada di media ya. Adanya kan Pak Luhut dengan tambang ya. Ya, yang rame tambang ya. Ya rame tambang gitu kan. Nah kalau sekolahnya Pak Luhut tuh memang beliaunya mencari murid dari Sabang sampai Merauke. Diseleksi. Dan itu misalkan nggak pintar pun jadi pintar di sana. Nah itu menurutku parameter yang cukup bagus. Tapi kalau negeri, aku sudah pernah ke SMA N3 Malang. Itu bukan SMA MAN 3 yang kemarin nomor 1. MAN 3 atau MAN 2 ya, aku agak lupa ya. Itu memang bagus kualitasnya. Bagus banget. Pembelajarannya bagus terus gitu. SMA kompleks pastilah. Nah itu juga itu. Kalau SMK aku masih melihat 2 sekolahan. SMKN Kudus animasi. Itu bagus banget, sama SMKN 4 Malang. Dia itu dikontrak oleh Netflix untuk bikin animasinya. Dan satu anaknya itu digaji 20 juta. Masih SMK loh ya. 20 juta. 20 juta. Itu bagus tuh manajemennya. Itu lagi niru kita. Oke. Berarti ukuran sekolah bagus itu faktor-faktornya apa aja nih yang harus dilihat? Sekolah bagus tuh sebenarnya nggak ada. Tapi kita harus melihat dari kebutuhan muridnya dan kekurangan dari orang tua. Kalau orang tuanya tidak bisa memberikan ilmu knowledge science, ya kita harus cari sesuatu yang di bidangnya science. Gitu. Kalau aku sih tidak setuju ya, misalkan anak gitu kan, dia jagonya olahraga, harus olahraga doang. Aku nggak terlalu setuju. Dia harus bisa STEM. STEM itu penting. Makanya PISA ranking itu kan pasti ke situ. Nggak ke olahraga kan, karena olahraga itu supporting. Kalau menurutku pribadi kayak gitu. Jadi harus dilihat dari si anaknya dulu dan orang tuanya, habis itu baru itu pilih sekolahannya. Gitu. Biar tidak stres anaknya. Ada tips nggak sih buat orang tua yang mungkin meriset ya untuk sekolah pilihan gitu buat anak-anaknya? Ada tips nggak dari Mirza untuk memilih sekolah? Kalau aku ya itu yang pertama, si anak ini pengennya apa? Tadi pengennya belajar animasi. Belajar animasi udah ketahuan nih, yang bagus adalah SMK Kudus gitu kan. Nah itu animasi. Nah itu masukin aja di situ. Selesai masalah. Tapi kalau misalkan mau ke SMA itu kan parameternya bukan kejuruan ya. Itu agak berbeda lagi. Kalau SMA itu aku selalu bilang gini, tujuan SMA itu apa? Tujuannya adalah masuk ke perguruan tinggi. Ya udah cari aja SMA yang masuk ke perguruan tingginya tinggi. Dan itu mayoritas masih negeri. Mayoritas masih negeri.
Jadi aku masih merekomendasikan untuk negeri saat ini ya. Nggak tahu nanti landscape ke depannya. Bisa jadi negeri lebih cepat lagi. Walaupun nggak promosi. Ya, walaupun marketingnya masif gitu ya. Iya, marketingnya jelek banget sih. Butuh PR sih. Butuh PR ya. Tapi kalau sekolah SD itu yang penting interaksi antara anak dan orang tua. Jadi sebisa mungkin tidak full day. Kalau aku pribadi, soalnya kan kebanyakan mungkin orang tua sibuk bekerja gitu ya, bener biar dimasukkan ke sekolah-sekolah yang full day biar lebih termonitor katanya gitu kan. Bener, karena aku kan tim risetnya juga terkait dengan psikologi anak sebenarnya. Walaupun aku bukan psikolog ya, aku melihat memang beberapa anak di sekolah swasta yang full day itu stresnya tinggi banget. Tinggi banget. Ada beberapa kasus ekstrim, dia nggak mau sekolah lagi. Nggak mau sekolah karena udah terlalu stres, sudah terlalu capek. Dan itu ada di lingkaranku ya. Jadi dari SD dia SD mahal, SMP-nya mahal, SMA-nya mahal, habis itu dia nggak mau kuliah sama sekali, di rumah doang. Gitu, capek banget, dia sudah bilang capek. Dan ini ada beberapa orang yang kan sudah anaknya sudah besar-besar sudah bilang kayak gitu. Jadi itu menurutku agak bahaya. Nah, akhirnya harus ada yang mengalah. Kalau sudah berkeluarga kita harus ngalah. Kalau aku posisinya aku yang ngalah. Jadi aku ambil yang part time job. Jadi yang ngurus anak itu aku, istriku yang full time karir. Nah, peran orang tua penting banget di sini. Benar. Peran orang tua penting banget. Ya konsekuensi ya punya anak ya. Iya, harus tanggung jawab ya. Harus tanggung jawab. Jangan ditinggal gitu. Jangan ditinggal. Atau dititipin ke guru gitu kan. Iya. Lebih baik malah dititipin kakek neneknya. Iya. Daripada full day ya. Daripada full day. Itu yang skema yang aku lakukan. Ini kan aku ke Jakarta nih, istriku kan juga kerja kan. Titipin kakek neneknya. Iya. Kan cuma 2 hari 3 hari nggak masalah. Daripada ketitipan ke ini ya, apa namanya, kan banyak tuh penitipan anak gitu ya. Kasih sayangnya beda sih. Walaupun memang misalkan ya dikasih es krim gitu kan, itu bisa dinego kok sama orang tua. Orang tuaku sekarang sama cucunya nggak pernah ngasih es krim kok. Kita tegesin dari awal gitu, daripada nggak enakan, nah itu berbahaya gitu. Jadi solusi untuk tidak memberikan es krim bukan menitipkan anak, gitu, ngobrol aja supaya komunikasi lah ya, penting ya. Kan kita sudah ngasih uang ke orang tua ya. Iya, benar. Jadi bisa lah diobrolin ya. Diobrolin lah ya, titip lah ya gitu ya. Titip bentar ya. Bentar ya. Oke. Terus kalau bisa ngeliat kalau sekarang kan berarti sistemnya tuh zonasi gitu ya. Berarti kalau dari riset itu dia kalau pengen masuk negeri berarti harus memilih yang di zonanya dia gitu kan? Benar. Menurut kamu gimana sih dengan kayak penerapan zonasi ini? Zonasi itu ada plus minusnya. Kalau dari segi orang yang keluarganya nggak pernah sekolah favorit pasti setuju. Pasti setuju. Apalagi orang-orang yang tinggal di dekatnya SMA Kompleks Surabaya. Pasti setuju banget. Itu anak bonek-bonek semua kan? Setuju banget ya. Tapi yang orang yang tinggalnya jauh terus mau masuk sekolah favorit kan nggak bisa zonasi dia. Sebenarnya ada caranya masuk prestasi. Zonasi itu nggak 100% kok. Ada yang 70%, 60%, ada kuotanya. Kayak kita masuk kampus kan ada SNPTN, SBMPTN gitu, mandiri gitu kan. Ada kuotanya. Jadi bisa masuk ke situ. Nah, namun kalau misalkan di daerah itu tidak ada sekolah yang bagus untuk zonasi, kalau aku masukin swasta juga nggak masalah. Di Jakarta kan banyak opsinya sekolah swasta yang bagus ya. Kayak tadi ya pemenang USN kan banyak tuh yang swasta. Masukin situ aja. Kalau di Nganjuk ya itu beda lagi. Kenapa tuh? Sekolahnya kan nggak ada. Makanya kita bikin sekolah swasta itu ya. Iya, yang di daerahnya nggak ada SMA. Berarti gitu ya. Jadi ya ada opsi lah ya. Ketika di zonasinya tidak ada yang ini bisa dimasukkan ke swasta yang bagus gitu di situ. Benar. Kita kasih kesempatan lah bagi orang-orang yang dulunya keluarganya tidak pernah di sekolah favorit untuk menikmati sekolah favorit. Kita yang mampu ya ngalah-ngalah dikit lah. Kalau aku sih selalu mikirnya kayak gitu. Oke.
kurikulum juga aku lihat tuh suka berubah-ubah ya. Menurut kamu gimana sih kayak itu gimana ya? Jadi kayak per berapa tahun gitu kayak berubah-berubah itu kan juga harus ada adaptasi gitu di siswa bahkan gurunya juga gitu ya. Ini kayaknya bisa berubah lagi ya. Berubah lagi nih. Gak tahu nih, ini kayaknya pemerintah baru bisa jadi juga kan. Kan kita nggak tahu. Kalau posisi sekarang landscape pendidikan, negara dengan pendidikan terbaik adalah Cina. Cina nomor 1. Ranking PISA ya. Finland sudah ranking 14. Finland tuh ranking 1 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu. Habis itu tidak pernah ranking 1. Kenapa dia akhirnya turun dari Cina ke nomor 1? Karena aku lihat pendidikan Montessori tidak membuat STEM-nya pinter. Oke. Tidak itu. Cina dia kan STEM banget sekarang posisinya. Akhirnya pendidikannya keras kayak Indonesia zaman dulu. PR-nya yang banyak. Terus habis itu ujian nasional macam-macam gitu. Itu meningkatkan kemampuan logika berpikir dan macam-macam tuh. Dan itu dilakukan Korea, Singapura, Hong Kong, mana lagi aku agak lupa. Itu rank nomor 1, 2, 3, 4 itu 4 negara itu. Oke. Jadi negara US itu sudah jauh banget. UK? juga juga jauh untuk PISA ya. Dan juga Finland. Nomor 1, 2, 3, 4 adalah itu tadi si Asian tadi dengan pendidikan yang kita ngomong tiger mom lah ya. Nggak bisa ya dimarahin lah, masa kayak gitu nggak bisa gitu kan. Justru itu yang sekarang di ini ya rankingnya paling tinggi nomor 1, 2, 3, 4 ranking PISA. Ini ada pergeseran tren atau apa ini yang bisa lihat? Kalau aku lihat dulu kenapa sih Cina nggak bisa catch up gitu, ternyata bukan sistem kurikulum lah, kita baliknya kurikulum, tapi pemerataan pendidikan. Jadi yang kayak tadi ya, kalau misalkan di Indonesia fasilitas sama nih, aku aja fasilitasnya beda loh dengan Jakarta bisa ke UK, ya kan? Iya benar. Terus kalau kita notice sekolah bagus-bagus di UK, kampus terbaik di UK itu di kampung. Oxford di kampung, Cambridge di kampung. Belum lagi Sheffield, belum yang kampus-kampus kayak gitu kan di kampung semua tuh. Bahkan aku lihat pendidikan SMP terbaik di UK itu di Kenilworth, Warwick. Mirza, di Warwick. Makanya pilih Warwick gitu ya. Aduh. Itu sekolah terbaik di kampung. Iya. Karena di kampung itu ternyata secara efisiensi waktu itu jauh lebih bagus. Selama pemerataan tadi gurunya sama-sama, misalkan di Jakarta lulusan ITB ya di Nganjuk juga lulusan ITB dong. Itu pasti lebih pintar. Secara teori kayak gitu. Nah, Cina notice tuh. Jadi bukan sistem kurikulumnya. Korea juga notice. Akhirnya kualitas gurunya yang dinaikkan. Dan gajinya dinaikkan kayak bla-bla-bla gitu. Caranya ya manajemen sekolahnya. Balik lagi manajemen sekolahnya. Iya. Indonesia urutan berapa sih? Apa? Indonesia urutan berapa ya? 60 berapa gitu ya kayaknya, aku kurang tahu sih. Tapi itu ada peningkatan dari sebelumnya atau? Peningkatan sebenarnya secara nilai itu kita berkurang loh. Oh gitu. Tapi karena yang lain juga turunnya lebih drastis, kita naik. Oke, jadi naik ya, bukan karena memang naik, tapi karena turun yang lainnya. Karena turun, iya. Oke. Nah itu pertanyaannya kalau kayak gitu, apakah perlu dikembalikan ujian lain-lain? Aku jawabannya nggak tahu. Kan dia memang bukan expert di kurikulum. Tapi kalau aku melihat selama kalau aku sih nggak setuju semuanya dirubah. Maksudnya dirubah itu adalah nanti ganti lagi, adaptasi lagi. Orang Indonesia itu adaptasi ke pendidikan aja lama banget loh. Lama loh. Bener. Aku lihat aja di walaupun ini Merdeka Belajar ya, guru-gurunya sistemnya lama semua, masih ujian gitu kan. Kita kan project based learning. Ujian ya berarti sama aja. Kurikulumnya ganti pun juga sama, metodenya sama. Oke, manajemen pendidikan lah. Intinya itulah ya. Tua-tua ya. Sebenarnya ada tips sih untuk manajemen pendidikan itu. Kepala sekolahnya muda usianya.
Kenapa? Karena yang muda itu agak ngaco masalah inovasi. Kepala sekolahku itu 34 tahun. Jadi memang butuh inovasi lah ya. Betul. Wakil kepala sekolahku itu ada 5, usianya 26 tahun. Jadi baru lulus S1, terus dia teaching 3 tahunan gitu. Aku jadikan kepala sekolah. Itu cepat banget tuh. Jadi pergerakannya cepat. Yang tua-tua pinggir. Maaf ya Pak. Yang tua jadi penasehat aja lah ya. Penasehat, kebijaksanaan ya. Ngomong sama wali murid itu butuh figur ya, lah. Figur gitu lah ya, yang dituakan ya. Yang dituakan. Kalau urusan administrasi, urusan inovasi, kasih yang muda lah. Dan kalau bisa perempuan. Kenapa perempuan? Kebanyakan sektor pendidikan tuh laki-laki. Dan laki-laki itu minusnya di dalam pendidikan adalah sudut pandangnya adalah terlalu logis, empatikalnya nggak main. Misalkan kita itu punya asrama. Asrama itu kita bangun, alasannya gini, ada kasus murid, dia setiap hari jalan kaki, kan di tempatku kan pegunungan ya. Antar pegunungan sehari PP pulang pergi 4 jam jalan kaki. Jalan kaki dia. Jam 5 pagi itu jalan, kayak Laskar Pelangi kayak gitu loh pokoknya. Kayak Laskar Pelangi jadinya. Iya. Karena kadang kejauhan kan kecapean. Akhirnya dia kerja di warnet. Dekat situ, tidur situ. Nah ini kan kalau menurutku butuh asrama. Nah kenapa ide asrama itu muncul? Karena kepala sekolahnya perempuan. Kalau cowok kan ya kamu harus berusaha dong, kan bisa gini-gini loh itu. Lebih empati ya. Lebih empati. Muncullah kayak gitu. Terus kayak misalkan teh, kopi gratis, ruang bersama itu dari kepala sekolahku yang perempuan, idenya. Nice. Gitu. Empatikalnya dapat. Bahkan di tempatku itu sebenarnya sebelumnya programnya Pak Prabowo yang nggak mampu tuh makan pagi, siang, malam. Pagi, siang, malam. 85.000 dapat semuanya ya. Iya. Enak banget. Ya itu idenya juga dari kepala sekolah yang perempuan sama timnya yang perempuan. Karena mereka melihat beberapa kasus di tempatku itu ternyata ada yang muntah darah. Kenapa tuh? Kita bawa ke puskesmas nggak makan. Jadi itu kayak tahun 2022 lo nggak makan. Dan itu banyak kasusnya nggak makan. Itu ada kok di internet, itu ada 70% lebih kalau nggak salah student di Indonesia itu tidak sarapan. Banyak tuh. Banyak. Bukan program sekarang ya, tapi memang datanya kayak gitu. Jadi mana yang lebih penting, pendidikan gratis atau makan siang gratis misalkan gitu ya. Pendidikan gratis kan bisa, manajemennya aja. Kayak tadi ya, karena udah banyak dananya sebenarnya. Dananya udah banyak kan, harusnya bisa. Yeah. Nah makan siang gratisnya belum ada anggarannya gitu. Jadi dua-duanya bisa ke-achieve sebenarnya. Jadi makan siang gratis tuh penting juga ya? Karena kasusnya itu tadi ya 70% nggak sarapan. 70% nggak sarapan. Oke. Ya karena misalnya nggak sarapan, gimana dia bisa mau catch up sama pelajaran ya gitu kan? Perut aja udah lapar gitu. Mikirin perutnya udah lapar, udah pusing gitu. Aku itu kalau di sekolah itu kadang ada yang kejang, ada yang muntah darah. Karena nggak makan itu? Nggak makan, jadi bawa ke puskesmas tuh tremor sendiri agak gini-gini. Serem banget. 2024 masih banyak yang nggak bisa makan. Nggak bisa makan. Kalau di Jakarta nggak mungkin ya kasus kayak gitu. Tapi kalau di Nganjuk aja loh, ini belum daerah lain yang lebih parah. Itu masih kayak gitu. Oke. Ngeri ya. Ngeri juga ya. Indonesia cemas nih nanti. Di dalam pendidikan juga banyak banget disorot gitu kan kasus bullying. Nggak cuma yang di PPDS gitu kan ya, di pesantren. Yang kemarin tuh kasusnya apa ya? Diminta beli rokok ya atau apa gitu ya. Seperti itu. Jadi kenapa masih banyak kasus bullying sih sebenarnya menurut Mirza itu? Waduh, ini sebenarnya topik riset juga ya. Tapi ini agak sensitif sebenarnya. Tapi sebelumnya aku bisa bilang aku punya ponpes. Jadi asrama tadi aku buatkan ponpes akhirnya. Setelah itu ketemulah sama pemilik ponpes yang lain. Kalau aku lihat tidak hanya pembulian sebenarnya, kalau di ponpes itu ada pelecehan lah secara seksual. Dan itu di internet banyak banget.
kasus yang justru menghamili. Justru di Ponpes yang banyak. Nah, kayak gitu itu banyak kasusnya. Di Komnas HAM pun juga kalau nggak salah datanya nomor 2 itu Ponpes, kejadian kayak gitu-gitu. Padahal berbasis agama. Berbasis agama. Karena biasanya itu dilakukan oleh pengurusnya, oknum pengurus. Kalau nggak ada oknumnya berbahaya nanti ya. Iya. Yang melakukan adalah oknum pengurusnya. Karena di banget. sana itu kan karena aku lihat sendiri ya, di Ponpes itu kadang kita tidak diajari berpikir kritis gitu loh, ngikut ya kan kata ustadznya, kiainya kayak gitu. Nah itu menurutku bahaya banget. Jadi ada abuse of powernya terlalu tinggi. Kalau di sekolah lain kan kita bisa teriak ya, kalau di sana nggak bisa teriak loh, ketemu orang tua juga enggak. Bahkan kalau misalkan kita lapor ke orang tua yang belain pondoknya pasti. Nah kenapa orang tua justru nggak belain anaknya ya? Karena anaknya dianggap nggak pinter, kan dititipkan sana biar akhlaknya jadi nih ya kan. Kenyataannya kan enggak. Itu kasusnya banyak di internet, banyak banget. Menghamili santriwati kayak gitu kasusnya banyak banget. Nah itu kalau di tubuh Ponpes ya, oknum lah ya, oknum. Kalau di sekolah, jadi kalau bullying itu sebenarnya menurutku perlu. Bullying itu perlu, tapi harus ada parameternya. Kita pasti pernah dibully. Ya kan? Aku juga pernah dibully. Semua orang pernah dibully. Di negara maju pun juga ada bullying. Berarti bullying nggak bisa hilang dong. Karena itu ketersinggungan. Misalkan kalau di sekolah negeri rata-rata bullyingnya adalah olok-olokan bapak. Nama bapak ya. Nama bapak, dan sekarang masih eksis. Masih eksis. Dibudayakan ya. Iya, dan mereka tidak ada masalah sebenarnya. Aku interview, itu nggak ada masalah. Tapi kalau perundungannya sudah parah, itu nggak boleh. Tapi itu kasusnya nggak banyak dalam artian, maksudnya nggak banyak itu gini ya. Kalau di sekolah negeri itu disorot oleh media. Kalau swasta kan nggak disorot media masalahnya. Kenapa tuh? Marketing tadi. Ya, isunya nggak menarik mungkin. Isunya nggak menarik. Nah kalau di swasta sekolah mahal biasanya dia bullyingnya ke harta sih. Kalau aku lihat, bapaknya naik Ayla itu sudah dibully itu. Nggak naik ini misalnya Fortuner gitu ya, Alphard gitu ya. Benar. Padahal di negeri naiknya pick up. Jadi kalau menurutku intim apa ya, kayak langkah-langkah dari sekolahan itu penting ya. Kayak di SMKN 4 itu memang ada, SMKN 4 Malang itu bagus. Itu ada namanya tim untuk khusus bullying. Bahkan putus cinta itu bisa curhat di sana. Itu menarik banget tuh, ada sekolahnya. Itu menarik banget. Itu yang kita adopsi itu sekarang. Ada layanan itu juga ya. Nah, karena kenapa? Karena bullying itu subjektif. Ketika kita ngomong ke cowok, wah itu biasa nih, jadi antar cowok biasa. Dia mau menyelesaikan masalah secara kejantanan lah, kayak gitu kan. Kalau cewek itu sudah kategori bullying, misalkan dengan bullying yang sama ya, olok-olokan bapak itu kan. Nah akhirnya sekolah akan menangani yang cewek, yang cowok sudah itu. Karena yang cowok orang SMKN 4 bilang kalau yang cowok ini kita intervensi malah lebih marah. Nggak bisa gitu. Selama tidak parah ya, kayak tawuran, selama tidak ke situ nggak terlalu masalah sih katanya. Yang penting ya itu namanya belajar kayak gitu katanya gitu. Oke. Bullying dengan ya parameter yang sewajarnya lah ya, untuk menguatkan mental. Berpikir kritis gitu ya. Tapi yang kasihan tuh ya tadi ya, yang di pesantren gitu ya. Mereka tidak diminta untuk kritis dan ada ketakutan di situ sebenarnya karena tidak nurut dengan kiai atau ustadznya gitu. Ya. Nah itu kalau kita follow Guru Gembul kan juga bahasanya ke situ sebenarnya. Cuman kalau Guru Gembul kan dia lebih ngomongnya ke sekolahan Islam bla 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 dibandingkan sekolah Kristen atau Katolik gitu secara manajemen ya. Tapi memang secara kasus memang banyak banget di Ponpes, oknum-oknumnya banyak gitu. Karena memang satu kalau di UK itu memang ada sih namanya single sex education gitu, institution. Jadi memang sudah ada sekolah khusus perempuan, sudah sekolah khusus laki-laki itu ada di negara maju. Tapi dia malah jadi heterogen.
Kalau penyimpangan tuh ada karena heterogen sebenarnya. Homogen. Oke. Karena homogen. Dan kadang pelecehannya itu bukan lawan jenis ya, sesama jenis. Kalau di tubuh ponpes kayak gitu. Oh ya. Itu ada tuh di berita-beritanya ada itu. Okay. Nggak semuanya. Ada beberapa kasus kayak gitu. Nah itu PR aku juga gitu loh. Bagaimana kita biar tidak kayak gitu. Kalau di ponpesku itu campur sih. Bukan tidurnya ya, tapi kegiatannya itu campur. Terus habis itu kalau ya kayak sekolah biasa lah ya. Terus kita ada psikolognya memang. Oke, I see. Berarti itu tadi ya, homogen tuh justru yang ini juga ya, concerning juga ya gitu ya. Itu makanya kan Steven punya slogan kan, diversity ya. Balik lagi. Diversity itu penting ya. Diversity penting. Itu yang di campaign kan pasti diversity. Kita negara yang banyak culture gitu kan. Di Indonesia kan culture-nya banyak sebenarnya, tinggal di manage, jangan dibuat homogen. Yes, benar. Oke, karena perbedaan tuh penting juga gitu ya. Penting. Untuk kita saling menghargai gitu. Ya, benar. Apalagi kan kita sudah tahu ya, orang Jakarta tuh kayak gitu, orang Sulawesi kayak gitu gitu kan. Kita jadi tahu. Nggak katrok lah ya. Benar. Kita kadang ketemu orang timur tiba-tiba kaget gini-gini. Nah, tapi kalau misalkan sudah dari awal kita ketemu orang timur kan nggak ada masalah juga kan? Benar. Persepsi yang jeleknya udah hilang. Benar. Oke. Nah, itu butuhnya heterogen. Oke. Tapi ada tips nggak buat orang tua mungkin yang pengen nyekolahin ke pesantren biar nggak salah pilih gitu? Kejadian ini kan I believe kayaknya nggak cuma di pesantren kecil-kecil ya, tapi yang itu juga ada kayaknya gitu kan ya. Iya. Kalau dari aku sih nggak terlalu believe dengan institusi Kemenak ya, karena solusinya adalah mencabut izin, gitu aja sebenarnya. Nah itu nggak efektif sih, nggak efektif. Tapi kalau kasusnya agak besar, pesantren besar kayaknya nggak dicabut juga. Kalau aku nggak tahu ya. Kalau dari orang tua gini sih, banyak kok orang-orang yang profesor, doktor yang di agama selalu merekomendasikan jangan full day di pesantren gitu, jangan full day. Kan bisa sebenarnya pesantren itu cuma malam doang bisa. Karena memang rohnya pesantren dulu itu kan dia itu kan untuk mengakomodasi pendidikan non formal kan. Jadi sistem full day itu nggak ada dulu. Zaman pesantren ada itu nggak ada. Akhirnya kalau aku pribadi cari yang satu memang sudah tidak ada isu terkait itu tadi. Caranya gimana? Jangan tangannya sekolahnya. Sekolahnya pasti akan marketing. Tanya yang pernah sekolah di sana, kasus anaknya ya, jangan orang tuanya, anaknya. Pasti cerita kok minusnya. Atau penjaga sekolahnya. Oh, penjaga sekolah tahu. Penjaga sekolahnya tahu semuanya. Bagusnya, buruknya. Penjaga sekolah adalah kunci kalau teman-teman mau nyekolahkan di pondok pesantren. Kalau penjaga sekolahnya atau enggak yang karyawan sana ngomong ini bagus bla bla, masukin aja. Misalkan Surabaya itu ada Al-Hikmah. Itu menurutku bagus. Belum ketemu isu sih aku. Nah, makanya aku bisa ngomong mereknya ya gitu. Aku masih itu bagus. Gitu. Jadi nggak ada isu. Tapi setauku dia boarding bukan pesantren full gitu. Nah, itu bagus gitu. Kalau yang lain di Kediri itu ada Lirboyo ya. Lirboyo itu menurutku juga nggak ada isu yang big lah menurutku. Nah itu juga bagus gitu. Jadi harus tanya dulu sih. Itu berdasarkan aku tanya-tanya tadi ya sama yang sudah pesantren di sana, muridnya gitu. Tapi ada beberapa kasus tadi kayak saudaraku itu dia sudah nggak mau sekolah lagi. Itu di pesantren full. Karena itu ya, stres tadi ya. Ya nggak kedetek kenapa. Itu yang masalah. Nggak mau ngomong alasannya gitu ya. Sekarang jadi murung anaknya. Itu berbahaya. Jangan memang ya. sebenarnya susah ya untuk cari sekolah yang tepat. Itu benar orang tua emang harus riset dulu lah ya. Jangan karena citranya aja nih udah bagus tapi ternyata resultnya kurang gitu kan ya.
Dan Ponpes bukan tempat ketok magic. Maksudnya gimana nih? Ketok magic. Tiba-tiba ya jadi ini ya, apa namanya, alim gitu ya. Iya, nggak mungkin. Nggak menjamin mungkin. ya. Nggak menjamin. Jadi itu tergantung lagi masing-masing anaknya dan orang tuanya perannya kayak apa. Iya, oke. Kalau ngobrolin pendidikan nih, untuk perempuan gitu ya. Mirza ini aku lihat support banget untuk istrinya untuk pendidikan. Apalagi kemarin juga sempat dapat beasiswa ke Inggris juga gitu kan ya. Ya, dan kamu juga ikut ke sana gitu ya. Untuk ngurus anak juga di sana gitu kan. Jadi bapak rumah tangga. Bapak rumah tangga gitu. Menurut kamu gimana sih pentingnya pendidikan untuk para perempuan ini? Kalau aku biasanya kalau statement harus ada datanya dulu nih. Jadi di Indonesia itu kita kekurangan pemimpin perempuan. Secara data pemimpin perempuan itu proven kalau bisa balance antara laki-laki dan perempuan itu bisa meningkatkan kemampuan perusahaan up to 50%. Gitu. Kalau balance. Nah, sehingga kenapa Indonesia organisasinya banyak yang tidak bergerak cepat karena sudut pandangnya cowok. Semuanya. Apakah cowok salah? Enggak, maksudnya adalah harus balance. Makanya kalau kita notice ada seminar apa cowok semua kan. Nah, itu mana nih peran leadernya? Leader perempuan. Akhirnya istriku kan bidan. Bidan itu kan cewek semua masalahnya. Makanya kesejahteraan bidan tuh tidak ada yang notice. Semuanya cewek. Dan pendidikan enggak tinggi gitu loh. Agak susah. Kita ngomong ke atas juga agak susah. Mau enggak mau harus menaikkan pendidikan tadi agar bisa dilihat untuk merubah landscape di dunia kebidanan karena kebidanan cewek semua gitu kan, itu juga nggak bagus, harus balance kan. Nah akhirnya kita memutuskan istriku juga harus sampai S3. Jadi tahun depan tuh insya Allah ya aku sama istriku S3 juga. Wow, keren banget. S3 barengan. S3 bareng. Di mana nih rencananya? Masih antara UK sama Australia sih nanti. Wow, kita lihat. S3 barengan loh. Keren banget. Oke. Jadi memang kan sekarang mungkin ini ya banyak juga yang apa namanya ya udahlah jadi istri fokus aja ke keluarga gitu. Nggak mensupport istrinya untuk kayak berkembang lagi, untuk sekolah lagi seperti itu. Padahal sebenarnya kalau aku lihat sih anak itu justru belajarnya itu justru dari seorang ibu gitu kan ya. Ibu itu harus bisa ngajarin anaknya dan ibu yang pintar ya nanti menghasilkan anak yang pintar juga gitu kan. Kalau aku punya sudut pandang yang agak berbeda sebenarnya. Jadi kalau di Islam sendiri tugas ngurus anak itu laki-laki sebenarnya. Bukan perempuan. Perempuan itu konteksnya adalah supporting. Gitu. Cuman masalahnya satu, genetik kecerdasannya dari perempuan. Jadi ini kolaborasi. Betul. Nggak bisa perempuan doang, nggak bisa laki-laki doang. Itu pasti akan cacat secara parenting. Biasanya gitu, tidak hadir lah. Gitu. Nah, akhirnya kita melihat bahwa karena ini kolaborasi, kita harus dua-duanya pintar nih, dua-duanya bisa parenting. Apalagi kalau aku kan nggak pernah megang anak kan. Nah kemarin tuh keputusan tahun 2021 kita ke UK, aku jadi bapak rumah tangga kan full time tuh. Full time banget tuh. Susah juga ya. Ternyata. Susah juga, mending kerja kan sebenarnya. Kerja lebih gampang. I see. Karena kalau ngurus anak itu kita mengurusi emosi yang tidak bisa dikontrol. Iya sih, benar. Nggak bisa loh. Dan kita nggak tega loh. Benar. Kalau sesama teman atau bos kan kita bisa ngolok-ngolok ya. Kita nggak bisa, kita nggak punya power di situ. Nah itu aku belajar banyak terkait parenting. Ketika di UK ya. Benar. Kan sudah ada contohnya yang perempuan sukses ya. Bu Sri Mulyani ya kan, sudah kelihatan. Bu Retno itu kalau nggak salah suaminya Pak RT. Itu cita-citaku jadi Pak RT aja. Istrinya jadi menteri ya. Iya setuju banget sih kalau memang suami istri tuh harus kolaborasi gitu kan. Tapi kayak mungkin kebanyakan orang di Indonesia mungkin ya mereka ya membebankan kayak mayoritas ke seorang ibu gitu ketika ngurusin domestik rumah tangga gitu kan ya. Benar. Oke, menarik. Dan sebenarnya ada satu hal sih ya. Aku kan dulu cara stress release-nya adalah masak.
Oh, masak. Aku tuh lebih jago masak dibandingkan istriku. Wow, suka masak apa nih? Kalau aku sih masakan lokal ya, kayak misalkan sop buntut itu bisa, masak rawon bisa. Tapi kalau western juga sedikit bisa. Tapi kalau tradisional aku bisa banget gitu. Justru tuh yang tradisional yang susah sih, bumbunya banyak. Apalagi di UK susah banget tuh. Aduh. Nah, itu sebenarnya aku nggak tahu ya, belajar masak aja yang cowok-cowok. Happy kok. Chef kan juga cowok semua, jarang yang cewek kan. Berarti kan ada happiness yang bisa kita ambil. Kecuali kalau kita cowok mikirnya ini burden, ini bukan plotku nih, ya kita nggak belajar banyak nanti. Oke, goal Mirza apa nih dari mungkin sekolahnya, dari karir atau pendidikan, gimana nih goalnya? Aku tuh tadi aku cerita terkait si anak tadi jalan kaki ya, PP 4 jam. Akhirnya dia aku kuliahin pakai uang pribadi. Jadi aku punya usaha yang tadi makanan itu, aku kuliahin di Surabaya, kampus swasta sebenarnya. Terus dia sampai dapat beasiswa Pak Sandiaga Uno, namanya Emruf Min-R Uno Foundation. Itu susah banget tembusnya. Aku melihat di situ berarti si anak ini, walaupun anak ke-7 dan jauh banget, ternyata dia bisa sehebat itu. Sehebat itu. Jadi tujuanku adalah nanti aku akan bikin banyak lembaga pendidikan di daerah. Mulai dari SMK, SMA, SMP. Kalau SD sudah banyak lah yang concern ke situ. Dan juga perguruan tinggi. Jadi goalku adalah mau bikin kampus di Nganjuk gitu. Dan di kota-kota kecil lainnya. Karena aku melihat kalau orang Jakarta kan biasanya kalau bisa kuliah di Jakarta aja gitu kan. Ya soalnya kuliahnya banyak di sana, di sini gitu. Banyak, ya. Di Nganjuk kuliah di Nganjuk. Opsinya nggak banyak gitu. Terus kualitasnya kan juga kita menurutku masih di bawah lah ya. Akhirnya harus ada gerakan yang bikin kampus gitu kan, di Nganjuk atau di kota-kota lain gitu. Sudah mulai sih, kayak misalkan di Nganjuk itu ada Politeknik Negeri Jember buka cabang di Nganjuk. It's good, bagus itu. Universitas Brawijaya buka di Kediri. UNER buka di Banyuwangi. Nah itu sebenarnya bagus banget. Jadi goalku adalah secara kebijaksanaan, gitu kan, bantu masyarakat, ya kan, dengan pendidikan yang affordable, 85.000 atau enggak 100.000 yang murah-murah aja lah. Tapi dengan kualitas yang bagus. Kualitas yang bagus. Nah, mantap gitu. Itu yang diperlukan sama Indonesia ya. Semoga ya. Oke, mungkin tips terakhirin dari Mirza ya untuk terus melangkah gitu gimana? Karena Mirza dari Nganjuk bisa kuliah di Inggris dan bisa punya sekolah dan nextnya juga pengen membantu lah ya orang-orang di daerah untuk bisa mendapatkan kualitas pendidikan yang bagus dan dengan biaya yang murah. Apa nih tipsnya dari Mirza? Salah satu keuntungan jadi anak daerah adalah anak daerah itu punya resilience jauh lebih tinggi. Karena sudah terbiasa susah, dalam tanda kutip ya, fasilitasnya nggak banyak, kita mau apa-apa harus travel, harus gini gitu. Jadi menurutku adalah dengan itu kita bisa pakai ke semua lini. Tinggal kita mau belajar apa enggak. Memang kita secara pendidikan, misalkan aku sendiri ya, bahasa Inggris bodoh banget gitu kan. Mau ketemu kita aja susah gitu. Bahasa Inggrisnya harus susah, harus ke kampung Inggris. Tapi ternyata bisa ke catch up loh. Dari cuman yes no ya kan, menjadi kuliah di UK dengan IELTS-nya yang cukup tinggi gitu kan. Berarti bisa gitu. Dan aku juga pernah beberapa kali mentoring orang-orang di Papua, di NTT, itu juga bisa. Sangat gampang sekali. Karena dia mau konsisten belajar. Jadi yang aku sih selalu ya, teman-teman di daerah itu punya unique selling point-nya di resilience sama konsistensi. Tinggal itu nanti diarahkan, sabar aja pasti dapat kok, misalkan gitu ya. Cuman waktunya terkadang kita nggak bisa prediksi. Karena kita startnya kadang agak nol nih, dibandingkan yang sudah punya fasilitas. Tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Nanti bisa ke achieve gitu.
Nah itu yang aku percaya sampai sekarang sih. Oke, mantap, resilience dan konsistensi ya, itu penting banget ya. Oke, thank you banget Mirza udah ngobrol-ngobrol di Melangkah, sangat menginspirasi ya. Dan semoga sekolahnya dan karirnya, pendidikannya nanti S3 semoga lancar ya. Amin. Terima kasih banyak, udah lama gak ketemu. Iya, akhirnya ngobrol-ngobrol lama di sini ya. Thank you Mirza.